Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, a'azzakumullah wa iyaya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian dan syukur hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat beriring dan salam kita curah limpahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan ihsan hingga akhir zaman. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, hari ini kita Indonesia mengalami cuaca panas yang cukup panjang atau musim kemarau yang cukup panjang. Sudah 2 bulan lebih kita ini tidak diguyur oleh air hujan. Kalaupun ada masih malu-malu. Kadang gerimis sedikit, tapi itu pun entah kapan sudah lupa. Ya. Ada beberapa cara dalam Islam yang diajarkan kepada kita semua ketika mendapatkan ujian berupa minimnya air. Bahkan di sebagian tempat di negeri kita sudah sulit sekali untuk mendapatkan air, terutama di Pulau Jawa. Maka malam ini setelah menuntaskan fikih jenazah, saya sebenarnya nunggu kapan kita mau praktek jenazahnya, tapi belum ada waktu ya. Belum ada waktu. Karena kalau mau praktek jenazah tidak cukup waktu dari ba'da maghrib sampai isya. Dia harus butuh waktu. Ya minimalnya 2 jam untuk praktek jenazah. Mulai dari apa yang pertama kita lakukan di awal-awal kematian sampai kemudian prosesi mengkafani dan menyolatkan jenazah, ya, menyolatkan jenazah. Maka malam hari ini insya Allah kita akan mengkaji tentang fikih istisqa menurut mazhab Syafi'i, yakni fikih tentang istisqa. Apa itu istisqa? Bagaimana caranya? Seperti apa aturan-aturannya? Karena mengingat hari ini seringkali ada permintaan untuk melaksanakan istisqa, ya, minta hujan, apakah dengan sholat atau dengan yang lain. Hanya masalahnya umat tidak banyak tahu bagaimana cara sebenarnya yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada sebagian masjid di Bandar Lampung melaksanakan sholat istisqa, ya. Setelah itu sholatnya di mana? Sholatnya di masjid, minta turun hujan, AC-nya full, kenceng, suhunya dingin. Yang ada bukan orang kepanasan tapi kedinginan. Jadi minta hujan dalam kondisi
nyaman, dingin, sejuk, bikin ngantuk. Ya, bagaimana cara dalam sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya kepada kita semua. Nanti kita akan kaji ya dari kitab Mu'tamad fil Fiqhi Syafi'i. Yang pertama adalah makna dari istisqa. Apa itu arti dari istisqa? Al-istisqa lughatan talabus suqyah. Secara bahasa, istisqa itu artinya meminta air, minta hujan. Awal kata, asal katanya adalah saqa yasqi, siqayatan. Artinya menyiram dengan air. Ada tambahan alif, sin, dan ta dalam bahasa Arab punya arti meminta. Ghafara artinya mengampuni. Tapi kalau sudah ada tambahan huruf alif, sin, dan ta, istaghfara, istighfar artinya minta ampun. Karena ada tambahan alif, sin, dan ta. Khara ya khoru atau khara ya khiru artinya memilih. Tapi kalau sudah tambahan alif, sin, dan ta gitu ya, istakhara yastakhiru artinya meminta diberikan pilihan. Istikharah itu fungsinya alif, sin, dan ta. Istisqa berarti ada meminta. Minta apa? Minta disiram air. Bahasanya kalau minta disiram air berarti minta hujan. Maka perbuatan kita hamba meminta hujan kepada Allah disebut dengan istisqa. Pertama kali perintah untuk meminta hujan kepada Allah, istisqa, itu turun di bulan Ramadan. Ya, yaitu sanah sittin minal hijrah, tahun ke-6 Hijriyah. Dari tahun ke-6 Hijriyah. Jadi pertama kali sholat istisqa atau minta hujan itu pertama kali dilakukan oleh Rasulullah di tahun ke-6 Hijriyah. Sebagaimana firman Allah, wa huwa alladhi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah wa huwal waliyul hamid. Atau di surat Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Artinya minta hujan itu bukan hanya umat ini yang melakukan. Dari zaman dulu pun sudah banyak yang minta hujan. Bahkan di zaman jahiliyah, Bapak Ibu, orang minta hujan itu cenderung melakukan kesyirikan di zaman jahiliyah. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda begini dalam hadis yang sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab beliau Sahih Muslim. Arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada 4 perkara termasuk peninggalan jahiliyah tapi masih terus dilakukan oleh umat ini. Padahal itu perbuatan jahiliyah. 1, al-fakhru bil ahsab. Bangga dengan keturunan leluhur. Kamu nggak tahu siapa saya? Emang kamu siapa? Saya keturunan ke-76 dari perwira Majapahit. Perwiranya Telek Sandi. Ya, Telek sama Sandi, Telek Sandi. Perwira ke-76. Ya, ini guyonan saja, tapi ada orang yang sering kali membanggakan apa? Nasab keturunannya. Perbuatan sering membanggakan terah. Terahnya terah. Maka itu peninggalan jahiliyah. Karena di zaman jahiliyah seseorang itu dianggap mulia kalau keturunan terah, mulia dan terhormat. Ya, padahal kita ini tidak pernah memilih dan tidak pernah bisa memilih untuk lahir dari
Keturunan siapa? Ya pinginnya kita sih lahirnya dari keturunan Pak Abu Rizal Bakri. Gitu ya, biar nggak pusing kepikiran kalau Pertamax sama Pertalite naik harganya, kan nggak pusing kita Pak. Kalau nggak keturunannya siapa yang punya Trans 7 itu? Tanjung itu siapa? Khairul Tanjung. Pinginnya kita, ya kan, supaya nggak kepikiran kalau beras naik harganya paling murah 13.000 kan gitu. Pinginnya, tapi kan kita nggak pernah bisa memilih lahir dan diciptakan nanti dari keturunan siapa. Makanya mulia tidaknya seseorang itu bukan karena terah keturunan, tapi karena ketakwaan. Yang kedua, at-ta'nu fil ansab. Salah satu peninggalan budaya jahiliyah adalah at-ta'nu fil ansab. Ta'n itu artinya nusuk, dari kata ta'ana yat'unu, ta'n, nusuk. Tapi maksudnya adalah at-ta'nu fil ansab, nganggap sial keturunan. Ini mah keturunannya orang sial. Ini asal anak lahir. Nah, anak yang kelima ini membawa sial. Itu keyakinan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah. Oh, ini lahirnya diapit oleh bulan ini. Ini anak membawa sial. Na'udzubillah. Itu peninggalan zaman jahiliyah. Karena dia sendiri juga nggak pernah minta lahir di bulan itu, atau di waktu-waktu itu, atau lahir dalam nomor urut keberapa. Yang ketiga, al-istisqa'u bin nujum, minta hujan dengan nujum. Para ulama baru khilaf di sini. Maksudnya, pertama, bangsa jahiliyah itu percaya kalau hujan itu turun karena bulan. Jadi pokok kalau bulan inilah yang nurunkan hujan. Maka dalam Islam diajarkan bukan bulan yang menurunkan hujan, tapi Allah. Adanya bulan-bulan tertentu yang bisa dilihat di langit itu hanya sebagai isyarat, alamat, tanda. Tapi lagi-lagi yang menentukan adalah Allah. Kalau jahiliyah enggak, bintang itulah atau planet itulah yang menentukan hujannya, gitu ya. Baru yang keempat, an-niyaha, meratap. Kebiasaan orang jahiliyah yang masih ditiru sampai hari ini adalah meratap kalau ditimpa musibah. Nah, ini kita sudah kaji waktu tentang jenazah. Karena tidak boleh itu meratap, dosa besar meratapi mayit. Bahkan bisa saja tangisan ahli musibah itu menjadikan mayit semakin ditambah siksanya di alam kubur, gitu ya. Wa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul istisqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah melaksanakan salat istisqa di tempat yang hari ini kalau kita ke Madinah, di samping Masjid Nabawi ada masjid yang disebut dengan Masjid Ghumamah. Masjid Ghumamah disebut Ghumam itu artinya awan hitam, awan. Karena dulu musim panas, nggak ada air, sulit sekali, hewan ternak sudah banyak yang mati. Nabi pun melaksanakan sholat. Abu Bakar pun ketika jadi khalifah sholat di tempat itu, sama di tempat Nabi dulu sholat. Ya, yang kemudian hari ini untuk memperingati itu, memperkenalkan umat, dibangunlah masjid besar, ya, tapi tidak dipakai untuk sholat. Hanya boleh dimasuki, dikunjungi, namanya Masjid Ghumamah. Namanya Masjid Ghumamah. Ya, semoga yang belum sampai ke tanah suci, Allah mudahkan langkah kakinya sampai ke tanah suci. Amin ya, gitu. Kalau bisa bareng saya besok. Promosi ya. Bapak Ibu semua. Jadi Rasul pun pernah sholat istisqa. Ini hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi nomor 134,
Ibnu Majah nomor 403 dan yang lainnya. Apa itu? Kata Abdullah bin Zaid, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastasqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya untuk melaksanakan istisqa. Fasalla raka'ataini. Nabi salat 2 rakaat. Jahara bil qiraati fihima. Di mana salatnya 2 rakaat itu dilakukan dengan cara jahar. Bacaannya jahar. Ya, seperti salat malam. Padahal ini salatnya siang, salatnya siang. Yang namanya salat minta hujan itu pasti siang, nggak mungkin malam. Bapak Ibu semua, besok insya Allah kita akan melaksanakan salat istisqa. Salat istisqa minta hujan insya Allah akan dilaksanakan ba'da isya. Ini yang ngumumkan perlu disuntik meriang. Jangan-jangan dia kelamaan kena COVID. Karena ada sholat istisqa malam hari, namanya minta hujan siang hari. Namanya minta hujan siang hari, waktu panas. Maka Nabi pun sholat siang, tapi bacaannya dikeraskan, dijaharkan. Wa hawwala ridaahu, bahkan selendangnya rida. Saya nggak bawa rida ya. Selendangnya itu dibalik oleh Rasulullah, dibalik. Nah, nanti baliknya ini nanti ada aturannya ya. Wastasqa, setelah itu Nabi minta turun hujan, ya, minta turun hujan. Bahkan dalam riwayat yang lain ya, Rasulullah itu keluar dari rumahnya mutawadhi'an, dalam kondisi tawadhu, enggak sombong. Maksudnya tawadhu enggak sombong itu keluar itu nggak boleh bercanda, nggak boleh ketawa-ketawa, cekakak-cekikikan dari rumahnya bareng-bareng, Pak. Karena kita ini sedang dapat musibah, susah air. Ini jalan dari rumah sedang susah air, tapi sambil main game. Mau ngapain? Sholat istisqa. Main game dia, hilang. Ya, apa tuh namanya? Kekhusyuannya atau menghargai waktu itu. Mutabadzilan, mutarassilan, mutadarri'an, fasalla kama yusallil 'id. Salatlah Rasulullah seperti salatnya hari raya. Karena dari kita paham nih, oh berarti salat istisqa itu tata cara pelaksanaannya seperti salat hari raya 'id. Ya. Wa ajma'al muslimuna ala dzalik, dan kaum muslimin pun ijma', sepakat ya tentang apa namanya kesyariatan salat istisqa ini. Hukumnya apa? Sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Dia nggak wajib, enggak, tapi sunnah yang sangat dianjurkan. Makanya kalau bisa atau kalau pernah silakan mengikuti, tapi nggak asal-asalan. Apa sebabnya? Sebabnya yang paling masyhur adalah inqita'ul ma', air langka atau sangat sedikit, sehingga nggak bisa kita apa namanya kecuali harus sangat betul-betul menghemat. Sementara air itu sudah menjadi kebutuhan pokok kita di Indonesia. Kalau orang Arab, memang mereka dahulu biasa susah air, maka mandi mereka itu seminggu sekali, Pak. Orang Arab itu mandinya seminggu sekali, hari Jumat biasanya. Kalau mau hari raya, kita seminggu mandi sekali. Bubar orang, Pak. Wow, kita keringatnya kemana-mana. Di Arab itu karena memang Masya Allah ya, Allah maha adil. Di tempat yang susah air, di sana panas terik, tapi tidak membuat badan berkeringat. Itu uniknya. Ini uniknya ini, Pak. Di sana itu panas, terik, luar biasa, susah air. Cuma nggak buat badan kita keringetan. Kita ini nggak terlalu panas. Tapi kalau untuk keringat, cepat betul badan ini berkeringat. Apalagi orang gemuk seperti saya. Maka di sana kalaupun tidak mandi, tidak terlalu mengeluarkan apa?
bau, tidak terlalu mengeluarkan bau. Maka mandinya Jumat sekali, setiap mau sholat Jumat. Ya, nah, kalau kita ini beda lagi, sehingga air untuk kita itu dianggapnya karena sudah begitu banyak, sering kita ini boros menggunakan air. Wudhu saja contohnya. Siapa di sini kalau wudhu itu nggak puas kalau nggak dibuka kerannya full? Cor, baru terasa kayaknya puas. Padahal orang yang ngerti agama tidak akan melakukan ini. Saya ulangi lagi ya, orang yang paham agama dia tidak mungkin dia tidak mungkin membuka kerannya sampai full, penuh. Nah, itu tanda dia tidak paham agama. Orang yang paham agama, kata para ulama, sebagaimana dinukil oleh Imam Az-Zahabi dalam Siyar Alam Nubala, min fiqhir rajuli qillatu wulu'ihi bilma. Tanda seorang itu faham terhadap agamanya, dia hemat dalam menggunakan air. Berwudu itu kan yang penting anggota wudu kita basah, sehingga tidak harus serta-merta kita kencengkan buka keran penuh full. Nah, sedang saja, yang penting semua kena. Itu menunjukkan dia satu, menghemat air, dua, fahamnya dia terhadap agama. Fahamnya dia terhadap, karena orang yang faham agama dia tidak berbuat mubazir. Membuka keran terlalu besar itu mubazir. Membuka keran terlalu besar itu mubazir. Baik, jadi biasanya sholat istisqa itu dilakukan kalau air sudah sangat langka, ya, atau qillatuhu bihaitsu la yakfi, atau karena sangat sedikit sehingga tidak mencukupi kebutuhan. Maka kalau sudah begini hendaknya melaksanakan sholat istisqa harusnya nih atas anjuran pemimpin. Harusnya itu atas anjuran pemimpin. Ya, makanya sholat istisqa, hari raya, Id dan sebagainya itu domainnya pemimpin. Domainnya pemimpin. Kalau pemimpin mengatakan besok hari raya, kita ikut hari raya. Itu domainnya pemimpin. Orang kita kan di Indonesia ini nggak semuanya mau. Besok hari raya, enggak, saya kemarin. Kan gitu ya. Atau saya besoknya lagi. Ya. Kita lepas ya, kita ini lepas dari perbedaan cara melihat hilal. Tapi yang kita ingin katakan adalah persatuan itu penting. Maka hukmul imam yarfa'ul khilaf. Keputusan seorang pemimpin itu akan menghilangkan perbedaan. Harusnya begitu, harusnya. Oke, kalian meyakini itu, oke, demi menjaga persatuan, semua harus ikut saya pemimpin. Kalau ada apa-apa saya yang menanggung di hadapan Allah. Nah, begitu harusnya. Pasti umat ini nurut kalau sudah bilang begitu. Karena pemimpin itu ketika memutuskan sesuatu perkara, Bapak Ibu, itu dia tidak hanya mempertanggungjawabkan di hadapan rakyat, tapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poinnya. Maka urusan menentukan istisqa dan sebagainya itu sebenarnya harusnya menunggu pemimpin, harusnya. Tapi sampai saat ini belum ada ya Pak ya, acuan dari pemimpin ya. Pemimpin itu bisa Pak Gubernur, bisa MUI, bisa siapapun yang punya memang otoritas menentukan itu. Gitu ya. Wa tu'adu sholatul istisqa saniyan. Kalau sekali sholat hujan belum turun, maka boleh sholat lagi kedua. Wasalisan, kalau 2 kali sholat enggak turun juga, boleh lagi ngulangi sholat ketiga besoknya. Wa aksar in lam yusku, dan boleh lebih dari 3 kali kalau tetap juga belum turun hujan, ya, boleh berkali-kali. Jadi nggak usah khawatir, gitu ya. Jangan suuzon dulu. Saya kemarin ditelepon PTPN. Waalaikumsalam.
Kami dari PTPN insya Allah pingin mengundang Ustadz. Apa Pak? Kita mau sholat istisqa. Kapan waktunya? Hari Kamis jam 10:30 atau jam 11, jam 10:30 kalau tidak salah. Aduh, saya bilang, sholat istisqa ya Pak? Iya. Coba cari Ustadz yang lain dulu Pak. Apa? Cari Ustadz yang lain dulu. Nanti ini ya dicari dulu. Saya belum siap. Kenapa? Khawatirnya justru kita ini kalau enggak turun hujan, Ustadznya yang disalahkan. Nggak ampuh ternyata doa Ustadz kita ini. Turun hujan, kitanya yang sombong. Memang mantap kita. Coba, ya Allah, ini manusia nih Pak. Ini manusia. Ya, maka saya bilang ke PTPN, coba saya tidak tahu PTPN melakukan sholat apa enggak akhirnya. Ya, gitu. Karena takutnya begitu. Sekali sholat panjang-panjang, khutbah lama-lama. Pak Pula nih Kapi Hamdan, ya nggak mujarab ternyata. Padahal bisa jadi, ayo sama-sama kita muhasabah ini. Jangan-jangan ini dosa kita sama-sama, gitu kan? Jangan bebannya ditanggungjawabkan kepada, wah, yang doanya, yang mimpinya ini kan kacau Pak. Maka dulu di zaman tabi'ut tabi'in ada ulama besar di kota Madinah. Ini lebih senior daripada Imam Malik, lebih senior daripada Imam Syafi'i, karena ini artinya usianya lebih dulu, zamannya lebih dulu. Ulama besar namanya Muhammad bin Munkadir. Namanya siapa? Muhammad, jarang dengar kan nama ini kan? Muhammad bin, tapi ini ulama besar. Beliau ini ulamanya kota Madinah, Muhammad bin Munkadir. Di zaman tabi'ut tabi'in artinya cucunya para sahabat Nabi. Sahabat sudah nggak ada semua, sudah meninggal semua sahabat Rasulullah. Jadi yang ada adalah cucu-cucunya yang nggak pernah berjumpa dengan sahabat, yang tidak pernah berjumpa dengan sahabat Nabi seorang pun, itu namanya tabi'ut tabi'in. Muhammad bin Munkadir di Madinah terjadi paceklik, panas lama, berkepanjangan, banyak kejadian, hewan ternak mati, tumbuh-tumbuhan tidak hidup dan sebagainya. Namanya panas Pak, terik, ya. Kebakaran di mana-mana. Ini tadi saya ada acara dengan Pak Camat Tanjung Bintang, kebakaran juga, gitu ya. Kemarin malam di Sabah Balau juga tuh kebakaran, siram lagi, ambil 2 mobil pemadam kebakaran karena memang kondisi rumput semuanya kering, ya, puntung rokok kah atau apakah itu kadang kan kita buang nggak sadar Pak, nggak sadar Pak. Atau kadang bisa saja bakaran di tempat mana karena anginnya besar, terbawa angin gitu ya. Nah, seperti di tempat kami kemarin Sukarami ada bakaran padi kan lagi panen tuh. Di musim panas begini padi panen, tapi kan hasilnya juga nggak bagus karena kurang air. Nah itu apa namanya, bekas-bekas padinya itu yang bahasa Belandanya damen, ya. Damen itu pakai dal ya. Damennya itu dibakar. Pas dibakar anginnya kenceng. Wow, kemana-mana, makin justru yang bakar ketakutan karena apinya kemana-mana ikut bakar. Ya akhirnya dipadam-padamkan begitu. Jadi kondisinya seperti ini. Ya. Nah, kemudian mereka pun meminta Muhammad bin Munkadir, wahai imam, Anda imam Masjid Nabawi, tolonglah pimpin kami penduduk Madinah, kita laksanakan sholat istisqa, minta hujan. Ya sudah, kata Muhammad bin Munkadir, kalau kita mau sholat istisqa maka lakukan dulu. Nih, lakukan dulu. Jadi istisqa itu ada 3 cara menurut mazhab Syafi'i. Sebelum kita masuk ke cerita lanjutnya Muhammad bin Munkadir tadi, cara istisqa yang paling rendah, paling ringan adalah al-adna huwa ad-du'a'u mutlaqan. Cara istisqa, minta hujan, yang paling bawah dengan cara mengangkat tangan tinggi berdoa minta turun hujan. Itu cara pertama, paling gampang, paling mudah. Nggak perlu ada sholat, nggak perlu ada sholat.
Jadi kalau bapak ibu tiba-tiba angkat tangan, ya Allah turunkan hujan ya Allah, anzil alaina ma'an minas sama, amtir alaina mataran dan sebagainya, Allahumma asqina ghaisan, minta turun hujan, itu pun sudah disebut dengan istisqa. Tapi istisqa yang paling bawah, cara yang paling singkat, ngangkat tangannya tinggi-tinggi. Iya, kalau minta hujan itu ngangkat tangannya harus tinggi. Sampai Rasulullah SAW mengangkat tangannya tinggi-tinggi hatta yabdu bayadha ibtai, sampai nampak terlihat ketiak Nabi yang putih dilihat oleh para sahabat. Oh, ketiak Nabi itu putih, kayak ketiak bapak lah, putih-putih ya. Itu putih-putih agak ada coklatnya ya. Nabi itu ketiaknya putih, angkat tinggi betul. Itu namanya minta hujan. Jadi kalau di masjid ini ada orang yang berdoa habis sholat begini, itu tandanya dia minta air ya. Minta air kalau begini. Kalau begini Ustaz, ini bingung lagi, kalau begini nggak tahu minta apa ini. Berdoa begini. Berdoa itu dekatkan kedua telapak tangan. Dalam hadis riwayat Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam, Nabi itu kalau berdoa tangannya diangkat, didekatkan dan dihadapkan ke arah wajah. Beginilah cara berdoa. Ya, diangkat, didekatkan, enggak nempel, enggak apa-apa, yang penting dekatkan, dihadapkan di arah wajah. Beginilah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa sebagaimana hadis dalam riwayat Tabrani di kitab di Mu'jam beliau begini. Ya, dan bukan begini. Karena ada berdoa begini. Ya, ada berdoa begini, ada gini. Ya, ini berdoa tapi bukan seperti cara Nabi. Ya, begini. Atau nanti kalau urusannya besar, Nabi akan meninggikan tangannya. Kalau urusannya apa? Urusannya besar, urusannya berat. Jadi kita lanjut. Cara yang kedua disebut dengan al-awsat. Al-awsat. Awsat artinya yang pertengahan. Ad-du'a fi salat wa ba'daha. Doa dalam salat atau setelah salat. Jadi ada salat wajib, nanti di tengah-tengah salat wajib itu berdoa. Doanya minta hujan. Boleh. Itu ya. Atau setelah salat wajib baru kemudian berdoa minta hujan, boleh. Itu pun disebut dengan istisqa. Habis Jumat, Bapak Ibu, nanti setelah sholat Jumat kita akan berdoa minta hujan. Itu pun disebut dengan istisqa. Yang pertama nggak ada kaitannya sama sholat, langsung angkat tangan dia berdoa. Jadi saya, Bapak, Ibu bisa lakukan itu, minta hujan. Yang kedua, sholat dulu, habis sholat atau di dalam sholat minta diturunkan apa? Hujan. Nah, ini cara yang ketiga yang paling sempurna, dan ini yang dilakukan oleh Muhammad bin Munkadir. Apa itu cara yang ketiga? Al-akmal wal afdal li salatil istisqa. Ini adalah cara yang paling sempurna dan paling utama untuk minta hujan, yaitu dengan cara al-khutbatu ba'daha wad du'a, dengan cara khutbah setelah sholat 2 rakaat, khutbah setelah sholat 2 rakaat terus apa? Khutbah, baru baca doa. Tapi enggak langsung itu. Apa yang dilakukan oleh Muhammad bin Munkadir? Kalau kalian dan kita semua mau minta hujan, pertama puasa dulu 3 hari. Puasa 3 hari. Kata Imam Muhammad bin Munkadir, puasa 3 hari. Setelah puasa 3 hari, summa siyamu fil yaumir rabi', di puasa hari keempat. Ini idealnya ya, cara istisqa, minta hujan yang paling sempurna. Puasa dulu 3 hari. Setelah puasa 3 hari, di puasa hari keempat, keluarlah orang dari rumah-rumahnya sambil dalam keadaan tadarru', dia khusyuk, banyak taubat, istighfar. Kalau ada binatang ternak yang dia punya, dia boleh bawa binatang ternaknya.
apakah kambing ataukah sapi. Ya, ayam nggak usah, kambing atau sapi atau kerbau. Ajak serta ke tempat sholat. Sholatnya di mana? Di tempat lapang. Dalam keadaan panas. Kalau di masjid bawa sapi apa nggak digerebek sama ini, Pak? Ya, kan gitu kan ya, di tempat lapang. Biar kepanasan, iya. Kenapa harus bawa sapi? Kenapa harus bawa ternak? Kalaupun doa kita tidak dikabulkan, semoga doanya kambing dan sapi lah yang dikabulkan. Kan begitu dalam hadis Nabi. Kata Nabi, wa ma mana'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama. Dan tidaklah suatu kaum malas enggan bayar zakat kecuali Allah tahan air hujan dari langit untuk turun. Walaulal bahaim, kalau bukan karena permintaan binatang-binatang ternak, lam yumtaru, manusia tidak diturunkan hujan. Jadi kalau hari ini turun hujan itu, Bapak Ibu, mohon maaf, jangan kegeeran dulu. Jangan-jangan itu permintaannya siapa? Kambing dan sapi, karena manusianya jarang doa. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, bubar. Enggak, di masjid sini enggak ada, tapi ya Ustaz, enggak ada di masjid ini. Di masjid ini enggak ada. Kan gitu kan, bubar, mundur, lari. Orang jarang berdoa, minta. Ya Allah ya Karim. Atau dengan cara yang lain. Maka kalau ada turun hujan, jangan-jangan itu sebenarnya permintaannya siapa? Permintaannya binatang-binatang ternak itu. Baik. Maka mereka pun kumpul di hari yang sudah disepakati, meminta betul-betul. Penduduk Madinah loh ini, Pak. Sampai ditunggu sore hari, alhamdulillah hujan tidak turun. Waktu hujan tidak turun tuh sampai malam, penduduk Madinah itu sudah mulai berisik-berisik. Ini apa doanya Pak imamnya yang kurang mantap ya atau apa? Muhammad bin Munkadir, Pak. Muhammad bin Munkadir. Cerita pun berlanjut. Muhammad bin Munkadir, Imam Muhammad bin Munkadir malam hari menangis. Di waktu penduduk Madinah sedang tertidur, beliau biasa sholat tahajud di Masjid Nabawi, beliau nangis. Nangisnya apa? Ya Allah, apa dosa kami? Padahal kami sudah puasa, semua pun kami sertakan, tapi juga sampai hari ini nggak turun hujan. Ya, nggak turun hujan. Ini kan luar biasa nih. Jangan-jangan nanti umat ini sudah tidak lagi percaya dengan namanya sholat istisqa. Tiba-tiba di balik apa namanya ini tiang masjid. Di Masjid Nabawi Madinah itu kan banyak tiang-tiang, Pak. Tapi nggak seperti banyak hari ini. Dulu juga sudah banyak, sekarang lebih banyak lagi. Jadi di tengah malam gelap, belum ada lampu neon, listrik apalagi, Philips waktu itu belum ada. Ya, yang ada kayaknya lampunya, Pak. Gelap. Muhammad bin Munkadir mendengar suara orang berdoa. Tapi dia tidak tahu siapa yang sedang berdoa karena ada di balik tiang. Dan dia dengar apa yang didoakan. Ya Rabb, ya Rabb, kalau kau tidak turunkan hujan saat ini juga ya Rabb. Gitu. Muhammad bin Munkadir ya mendengar. Dalam hati Muhammad bin Munkadir membatin, emang siapa dia kok ngancam-ngancam Tuhan? Dalam hati, memang siapa dia kok ngancam-ngancam Tuhan? Tapi dia Muhammad bin Munkadir, imam besar ini, dia tidak tahu siapa yang ada di balik tiang Masjid Nabawi. Allahu Akbar. Saat itu juga Imam Muhammad bin Munkadir diberikan pelajaran. Baru dia membatin, orang ini siapa dia kok ngancam-ngancam Tuhan? Belum selesai orang ini berdoa, kalau kau tak turunkan hujan malam ini juga ya Rabb, langit di malam itu, di saat orang sedang tertidur, langit pun berduru, turun hujan lebat. Dari sebelum subuh sampai ba'da subuh, hujan lebat. Ya, maka Muhammad bin Munkadir, Imam Madinah ini bertanya, siapa sebenarnya orang ini? Doanya luar biasa.
Kami yang doa seharian tadi, ngumpul penduduk Madinah, nggak turun-turun hujan. Orang ini sendirian, pakai dua tangannya, langsung turun hujan. Tapi kan penduduk Madinah nggak tahu, Pak. Taunya mereka ini karena kemarin dia, taunya penduduk Madinah kan, woi berarti memang agak lambat sinyalnya, ya turunnya pagi ini. Padahal malamnya sudah ada kejadian. Ba'da subuh, selesai reda hujan, dalam kondisi Madinah sudah becek, Imam Muhammad bin Munkadir segera mencari tahu. Beliau tidak lama berzikir karena beliau ingin cari tahu siapa orang yang malam tadi berdoa di balik tiang Masjid Nabawi. Ternyata orang ini langsung pergi, Pak. Langsung pergi. Wali Allah ini tidak mau terkenal nih, langsung pergi. Langsung pergi diikuti oleh Muhammad bin Munkadir. Ternyata bukan asli Madinah, tapi di luar kota Madinah. Profesinya apa? Hanya tukang tambal sol di pasar masjid, di pasar Nabawi. Tukang tambal sol. Bukan ulama, enggak, tukang tambal sol. Bukan ulama. Maka Muhammad bin Munkadir katakan, rubba as'as akbar. Berapa banyak orang yang pakaiannya lesu, berdebu, wajahnya tandanya dia bukan orang kaya karena beli skincare saja tidak bisa. Tapi lau aqsama 'ala Allahi la abarra, kalau dia sudah angkat tangan minta kepada Allah, Allah langsung kabulkan doanya. Maka awas Bapak Ibu, jangan pernah meremehkan orang. Kadang orang yang tidak kita kenal, kalau dia sudah angkat tangan ternyata langsung Allah kabulkan. Ada orang yang pakaiannya necis, serba rapi, jubahnya besar, sorbannya gede, jenggotnya panjang, berdoa-doa nggak dikabul-kabulkan. Kadang ya, ini pelajaran berharga. Jadi tata cara sholat istisqa tadi seperti itulah idealnya. Ya, idealnya harus puasa dulu bagus ya. Setelah puasa baru kemudian minta turun hujan. Wallahu taala a'lam bisawab. Begitu ya, Bapak Ibu semuanya. Semoga manfaat ini. Jadi kalau begitu kita mau lakukan cara yang mana Ustaz? Cara yang pertama juga bolehlah, paling praktis. Bapak Ibu minta turun hujan, itu pun istisqa. Kalau nggak bisa juga pakai cara yang kedua lah. Habis sholat berdoa minta supaya turun hujan, itu pun disebut istisqa. Atau dalam sholat seperti kunut dalam subuh, nggak masalah. Ba'da kunut atau di sela-sela bacaan kunut subuh minta turun hujan. Allahumma asqina ghaisan mughisan muri'an muni'an gitu ya. Berdoa minta supaya diturunkan hujan, nggak apa-apa. Berarti dia meminta hujan di sela-sela bacaan sholat. Itu pun disebut dengan istisqa. Nah, kalau mau waktu khusus, ya seperti misalkan ada surat edaran, ya tadi caranya, kalau bisa puasa dulu deh. Kalau enggak 3 hari, paling enggak puasa satu hari. Bersihkan dulu supaya kita ini kalau mau sholat, ya pikirannya dan hatinya bersih, betul-betul minta air ya. Tapi air masih ada Pak ya? Halo? Masih? Alhamdulillah kalau masih. Jadi belum kepikiran sholat istisqa. Belum ya? Ya, cuma ini pembelajaran saja untuk kita. Bersyukur karena di tempat yang lain air sudah sangat kesulitan ya. Termasuk di tempat saya. Tempat saya ini sudah pada beli. Satu tangki itu 50.000. Setangki 50.000 gitu ya. Kondisi seperti ini nyadarkan kita bahwa nikmat air itu berharga. Maka seandainya air dihilangkan dari muka bumi, kita tidak akan bisa hidup ya. Sudah Isya Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.